You're gonna notice, hey, I'm falling in love. Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. And I love it. Cara Marina Granovskaya mengalahkan Liverpool dan Manchester United dalam transfer Timo Werner. Timo Werner dikabarkan akan segera pindah ke Chelsea pada akhir musim setelah The Blues setuju untuk membayar klausul pelepasan sang striker senilai 53 juta pound sterling. Tim London Barat menawarkan paket gaji raksasa yang ditaksir berada di angka 200.000 pound sterling per pekan, yang menjadikan Werner menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Chelsea. Padahal sebelumnya Werner kencang dikabarkan akan segera bergabung dengan Liverpool, disusul dengan Manchester United yang mengantri di belakangnya. Tentu, kesepakatan itu bisa terjadi karena kecakapan Marina Granovskaya dalam hal bernegosiasi. Sosok tangan kanan pemilik klub Roman Abramovich tersebut terkenal tak memiliki rasa takut dalam mengamankan sejumlah peluang yang menguntungkan bagi Chelsea. Salah satu hal yang membuat Granovskaya begitu lihai adalah ia bisa menghasilkan banyak uang bagi Chelsea dari pemain-pemain flop mereka. Sebut saja Alvaro Morata. Kendati pemain asal Spanyol ini dianggap sebagai salah satu striker terburuk Chelsea di era modern, Granovskaya tetap bisa menjual sang pemain ke Atletico Madrid dengan harga 58 juta pound sterling. Transfer market mencatat sejak 2016 sampai 2017, Chelsea berhasil meraup 521 juta pound sterling dari penjualan pemain. Bandingkan dengan Liverpool yang menghasilkan 325 juta pound dari periode sama. Werner memang ingin merapat ke Liverpool. Bukan rahasia lagi bahwa Anfield adalah tujuan utamanya, tetapi The Reds menolak untuk melakukan transfer. Jurgen Klopp dilaporkan melakukan percakapan dengan pemain berusia 24 tahun tersebut dan menjelaskan bahwa Liverpool mengalami dampak finansial akibat pandemi COVID-19 yang memaksa mereka harus mengamankan pemain yang lebih penting secara prioritas. Dengan Liverpool yang mulai mendinginkan minat bersama dengan batas waktu klausul rilis Werner yang hanya sampai 15 Juni, Manchester United dan Chelsea akhirnya beraksi. Ole Gunnar Solskjaer sebenarnya pernah bertemu Werner di Berlin pada bulan Februari. Tak lama sebelum sang penyerang bertemu dengan klub, hanya saja setan merah harus menjual Paul Pogba terlebih dahulu. Chelsea yang sebelumnya belum pernah melakukan pertemuan langsung mengambil langkah. Granovskaya memberi lampu hijau kepada Lampard dan The Blues akan memastikan membayar klausul pembebasan Werner secara penuh. Werner awalnya berencana untuk tetap tinggal di Leipzig jika kesepakatan untuk Liverpool tidak terjadi. Tetapi peraturan financial fair play dan opsi klausul rilisnya memaksa sang striker pergi demi kebaikan klub. Kendati demikian, Timo Werner akhirnya menyukai apa yang ditawarkan Lampard padanya. Rincian pembayaran dan sepanjang kontrak memang belumlah selesai, tetapi Chelsea dipastikan ingin membuat kontrak selama 5 tahun, sementara biaya klausul rilis akan dibayar dengan cara mencicilnya. Demi amankan transfer, Frank Lampard berikan janji kepada Timo Werner. Frank Lampard secara pribadi memberikan sebuah jaminan kepada pemain berusia 24 tahun tersebut sebelum memasuki tahap akhir negosiasi. Ia memastikan Werner akan menjadi starter secara reguler. Terbukti hal tersebut cukup untuk meyakinkan sang starter menjadi milik di London Barat. Namun hal tersebut bisa saja menjadi berita buruk bagi Tammy Abraham. Menurut laporan, Lampard kabarnya memanggil Werner pada 2 kesempatan terpisah untuk menguraikan bagaimana sang penyerang akan cocok dengan ide dan gagasan dalam bermain. Dan manajer Chelsea tersebut menjanjikan Werner menjadi sebuah ujung tombak pasukan muda yang ambisius. Berapa nomor punggung yang bakal dipakai Timo Werner di Chelsea?
Kedatangan Timo Werner ke Chelsea tentu jadi angin segar bagi The Blues. Bagaimana tidak, musim ini Chelsea sedang mengalami krisis di sektor striker. Tercatat, hanya Tammy Abraham yang musim ini tampil dominan dengan torehan 13 gol di Liga Inggris. Dua striker pelapis, Oliver Giroud dan Michy Batshuayi, masing-masing hanya menceploskan 2 gol dan 1 gol saja. Pertanyaannya adalah, berapa nomor punggung yang bakal dipakai Timo Werner di Chelsea nanti? Nomor-nomor punggung Chelsea yang kosong saat ini yang berada di bawah nomor 30 adalah 6, 25, 26, dan 27. Selama di RB Leipzig, Timo Werner memakai nomor punggung 11. Di Chelsea, nomor itu sudah dipakai Pedro. Namun, Pedro kabarnya bakal dilepas tim London Barat kala musim berakhir, mengingat usianya yang sudah mencapai 32 tahun. Seperti yang kita ketahui, The Blues punya kebijakan tidak memberikan kontrak jangka panjang bagi pemain yang sudah berkepala 3. Selain nomor 11, kandidat lainnya yang mungkin adalah nomor 10. Nomor ini sekarang dimiliki Willian, yang cepat atau lambat pasti akan dilepas juga. Namun sesama pendatang baru di Stamford Bridge, Hakim Ziyech mungkin bisa saja mengambilnya karena jersey nomor 22 yang biasa dia pakai di klub sebelumnya, Ajax, sudah dipakai oleh Christian Pulisic. Satu hal yang pasti, Chelsea mungkin akan memiliki nama baru untuk pemain bernomor punggung 10 dan 11 di musim depan. Bagaimana menurut kalian Blues? Werner dan Ziyech adalah langkah awal Chelsea untuk saingi Liverpool dan Manchester City. Frank Lampard telah menegaskan niatnya di Chelsea sejak hari pertama. Namun karena ada larangan transfer, Lampard mau tak mau harus bisa memanfaatkan para pemain muda seperti Tammy Abraham, Mason Mount, dan Reece James. Tentu mereka adalah nama-nama yang pasti akan bersinar terang di masa yang akan datang. Tetapi sebagai seorang pelatih, Lampard tidak pernah merasa nyaman. Meskipun ia ingin mendorong tim sampai ke puncak batasnya, semua belum cukup untuk menyaingi Liverpool dan Manchester City. Dengan menghabiskan lebih dari 90 juta pound sterling, Chelsea akhirnya bisa merekrut Hakim Ziyech dan Timo Werner. Tentu rencana Lampard perlahan mulai terwujud. Chelsea seolah terlihat kuat secara finansial, padahal itu semua karena strategi investasi yang jitu dari Roman Abramovich. Setelah tidak belanja pemain sama sekali dalam 2 jendela bursa terakhir, ditambah uang tabungan dari penjualan Eden Hazard dan Alvaro Morata musim panas lalu, barulah The Blues bisa mewujudkan rencananya. Pekerjaan Chelsea dalam bersaing dengan 2 tim teratas Premier League sudah dimulai, meskipun Lampard masih memiliki sederet pemain yang ingin ia datangkan lagi, termasuk pemain Leicester seperti Ben Chilwell. Tentu semua tidak asal jadi. Pasti ada saja masalah yang harus diperbaiki dalam skuad. Sesuatu yang gemilang di masa depan seringkali harus mengorbankan sesuatu yang sebenarnya sudah solid. Kedatangan Timo Werner dan Hakim Ziyech hanyalah langkah awal. Mengapa Timo Werner sangatlah spesial? Dia adalah mesin pencetak gol. Werner telah mencetak lebih dari 30 gol dan 12 assist untuk musim ini. Di Liga Sepak Bola Papan Atas, hanya 3 pemain yang bisa melampaui raihan golnya di musim ini, di mana hanya 2 di antaranya saja yang melakukannya di salah satu dari 5 liga top Eropa, yaitu Robert Lewandowski dan Ciro Immobile. Selain itu, Werner juga merupakan mesin pencetak gol di tim nasional dengan torehan 11 gol dari 29 pertandingan untuk Jerman. Di pasar normal, Werner harusnya bernilai 100 juta euro. Tetapi klausul rilis Werner memastikan bahwa ia tersedia untuk separuh harga dari itu. Itulah alasan kedatangannya terasa begitu spesial di Stamford Bridge. Padahal banyak tim besar sudah mengantri untuk tanda tangannya. Walaupun gajinya terbilang cukup besar, namun hal tersebut dirasa wajar mengingat kualitas yang ditawarkan. Namun sayangnya, Werner tidak akan bisa tampil untuk Chelsea untuk musim ini. Transfer Werner kemungkinan akan menunggu sampai jendela baru terbuka. Jendela transfer yang awalnya akan dibuka pada 1 Juli masih belum diputuskan akibat dari coronavirus. Tapi setidaknya kedatangannya sudah dipastikan. Chelsea buat rencana kedatangan Ben Chilwell.
Chelsea dikabarkan siap mendatangkan bek kiri Leicester City, Ben Chilwell, setelah mereka mengaktifkan klausul pembelian penyerang RB Leipzig, Timo Werner. Menurut laporan Daily Mail, Chelsea akan merampungkan dua kesepakatan tersebut dalam beberapa pekan mendatang. Demi mendatangkan dua pemain tersebut, The Blues kemungkinan bakal melepas Emerson Palmieri, yang sedang menjadi incaran Inter Milan, dan bek kiri lainnya, Marcos Alonso. Selain dua pemain tersebut untuk menambah anggaran transfer, Chelsea juga dilaporkan bakal menjual sejumlah pemain, yakni Michy Batshuayi, Matt Miazga, David Zappacosta, Kennedy, Timo Bakayoko, dan Danny Drinkwater. Dalam laporan yang sama, Leicester meminta uang sebesar 85 juta pound sterling untuk menebus Chilwell karena sang pemain masih terkait kontrak di Leicester hingga Juni 2024. Kendati demikian, Ben Chilwell hingga saat ini masih belum memberikan isyarat bahwa ia memiliki keinginan untuk meninggalkan The King Power Stadium. Margherita Gerai coba tawarkan Pedro ke klub Italia. Pedro didatangkan dari Barcelona untuk Chelsea pada tahun 2015 silam. Waktunya bersama The Blues pun kabarnya akan berakhir musim ini setelah kontraknya usai. Setelah melalang buana di La Liga dan Premier League, pemain sayap tersebut akhirnya mengarahkan pandangannya untuk ke Italia di jendela bursa yang akan datang. Menurut laporan FC Internews, agen pemain berusia 32 tahun Margherita Gerai telah menawarkan pemain itu kepada Juventus dan Inter Milan dalam beberapa hari terakhir. Maurizio Sarri dan Antonio Conte kabarnya sama-sama ingin bereuni dengan Pedro, karena keduanya pernah menjadi manajer di Stamford Bridge. Khususnya Inter, dalam sebuah laporan menyatakan bahwa Pedro bisa saja menjadi penerus Alexis Sanchez karena memiliki karakteristik yang sama. Selain Juve dan Inter, tim raksasa Italia lain AS Roma dikabarkan juga tertarik untuk meminang jasa sang pemain dan sudah memberikan sebuah penawaran menarik yang cukup sulit untuk ditolak. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe!